Saya pertama kali mengenal Tuhan itu di tahun 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam toleransi, selamat malam. Izin stage ya, Emi atau yang punya channel. Saudaraku, di dalam kesaksian Emi memikul salib katanya. Dia pertama kali mengenal Tuhan, yang dalam hal ini Yesus dia imani sebagai Tuhan semenjak tahun 2010. Seiring berjalannya waktu, dia dan adiknya ya yang bersama-sama menerima Tuhan, dia melihat kondisi keluarga, khususnya papanya katanya. Dia berdoa dengan berbagai usaha agar papanya terima Tuhan Yesus. Singkatnya cerita ya, berhasil dia, papanya juga ikut dia, yakni terima Yesus sebagai Tuhan. Ya, dalam ajaran Islam, agama Allah, agama tauhid yang diimani seluruh nabi dan rasul Allah, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga umat di akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, adalah tiada lain kecuali berserah diri kepada Allah Sang Pencipta. Siapapun berdoa kepada Allah pasti dikabulkan, diperkenakan oleh Allah. Dan barang siapa enggan menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar, kufur, berpaling, maka kata Allah akan disiapkan neraka jahanam dan akan digiring masuk ke dalamnya dalam keadaan hina dina. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum uni astajib lakum innal ladzina yastakbiru na'an ibadati sayadkhulu najahan nama dakhirin. Untuk itu, mudah-mudahan satu ayat yang singkat ini menjadi pengingat dan motivasi bagi kita untuk berpikir secara cerdas. Tuhan, bisa saja kita imani siapa Tuhan kita yang sebenarnya, yang layak dan patut untuk diibadahi. Apakah dia menciptakan kita, bumi beserta isinya, termasuk yang kita imani sebagai Tuhan, asal dari mana, siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan, mematikan, dan menyelamatkan dia. Dan ketika kita kufur, mengajak yang lain berbuat kufur untuk menyembah selain Allah, semua akan menjadi penghuni neraka jahanam. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 98, Allah SWT berfirman, usurul lazi nazulamu wa azwajuhum wa makanu ya'budu namin dunillahi fahduhu ila siratal jahim. Sesungguhnya kamu, teman sejawat, yang mengajak kamu untuk kufur dan apa yang Anda sembah kepada malaikat, Allah SWT menyuruh agar digiring ke neraka dan dilepas ke dalamnya. Kalian masuk ke dalamnya. Juga Allah SWT berfirman, sebagaimana kita lihat di dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwa masihub ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbukum. Kafirlah kata Allah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Al-Masih itu sendiri. Dalam hal ini kita dengar saudara kita umat Kristen menyebut Yesus Kristus. Sementara Yesus Kristus menyebut dan mengajak, menyeru untuk Bani Israel, umat di zamannya, untuk menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kita semua katanya. Wa qala al-masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbukum.
Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Innallah wa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia. Ini loh jalan yang lurus, kata Isa al-Masih atau Yesus Kristus. Innahu mayusrik billahi faqad harumallahu alaihil jannah. Barang siapa melakukan sesembahan selain Allah, diharamkan surga baginya, wa ma'wahunar, dan tempat mereka di neraka. Ini perlu kita pelajari, perlu kita analisa melalui data, dalil, dan referensi terpercaya. Apakah Tuhan yang kita imani layak dan betul Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan kita, alam semesta, yang mengetahui yang gaib, mengetahui hari kiamat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjadi motivasi bukan untuk saling menghina, menjatuhkan, tetapi kebenaran mari kita gali bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi.